ada beberapa teman aku yang kerja di satu perusahaan, terus karena pandemi ini harus keluar dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi berjuang apapun lah ya, misalnya kayak jerawat atau juga lagi susah dalam masalah keuangan atau family dan lain-lain, menurut aku kuncinya sih ikhlas ya. To this special episode of how do you turn your problems into gifts. Nah, hari ini we have a very special guest. Tentunya kalian sudah gak asing lagi, the founder of Harlet Beauty. Thank you so much ya kalian sudah datang hari ini. Thank you. Jadi kalian we've met tahun lalu ya, pas lagi Jakarta X Beauty. Oh my gosh, sudah setahun ya, nggak berasa ya. Pas bulan-bulan ini sih, iya nggak sih? Juni, Juli. Iya loh, bener loh. Berarti pas setahun kita ketemu. Nah, jadi aku tuh sering tuh ngeliatin cerita-ceritanya kamu gitu. Can you tell us more about journey-nya kamu dulu awalnya gimana gitu? Dari awal aku dulu tuh sebelum aku bikin beauty brand ini, emang aku tuh punya masalah jerawat. Jadi jerawat tuh mulai sebenarnya pas remaja sih. Jadi kayak zaman SMP yang lagi kayak puber gitu-gitu. Tapi dulu itu dari aku umur 14 tahun udah pakai produk dokter. Jadi ke salah satu klinik dan pakai produk itu cocok gitu. Jadi kurang lebih selama kayak 6-7 tahun gitu aku pakai obat itu. Nah, suatu hari aku exchange ke Korea. Terus ya udah, kan aku nggak bisa dong ke kliniknya lagi. Nah, itu udah mulai tuh kayak muncul jerawat 1, 2. Terus lama-lama kok muncul terus gitu. Akhirnya balik ke dokter itu, kata dokternya, "Oh, obat itu udah nggak ada lagi." Oh iya. Jadi aku kayak bingung banget mau kayak gimana. Akhirnya ya udah coba cari-cari obat ini itu, pakai skincare Korea lah segala macam. Pokoknya semua deh dimasukin ke muka gitu. Malah tambah jerawatan. Worse banget. Tapi akhirnya aku cari tahu kenapa sih sebenarnya. Akhirnya tahu dong di klinik tersebut pakai steroid, yang dimana ya itu boleh aja tapi ada kontrol dari dokternya. Tapi kan aku nggak tahu tuh kayak harus ada pengawasan dokter. Dan pas si kliniknya bilang, "Ayo konsul lagi sama dokternya," aku kayak no, aku nggak mau konsul. Karena kan dulu zaman kuliah harus biaya lagi, nanti kayak mahal segala macam gitu. Nah, suatu hari kayak makin parah lah, kayak satu muka tuh jerawatan sampai sakit gitu. Kemudian yang beruntungnya aku ketemu channel-channel kayak Female Daily, terus ketemu Cidewi juga di Female Daily. Tahun lalu itu? Enggak, YouTube. Oh, YouTube-nya. Oh, oke. Jadi kayak bahas, kalau nggak salah waktu itu bahas tentang skincare yang natural, terus anak Cici waktu itu masalah dengan skinnya ya. Terus Cici mulai untuk bikin kayak skincare untuk anak sendiri. Terus aku mikir apa sebenarnya kayak kita tuh saking aku stresnya terus cari skincare sana sini sampai lupa gitu yang sebenarnya dibutuhin kulit tuh sebenarnya nutrisi supaya kulitnya tuh sehat dulu. Skin barrier-nya tuh kuat dulu baru bisa nerima skincare lain. Gitu. Akhirnya aku coba-coba deh, aku belajar dari Female Daily, dari YouTube lain, ada Puspita Mayasari juga tentang acne-nya, terus Suhai Salim. Terus aku lihat Cidewi belajar di Formula Botanica. Akhirnya aku ke situ juga, terjun juga ke situ, terus kayak bikin-bikin sendiri. Akhirnya nemu kalau aku tuh sebenarnya cocok sama oat. Gitu. Akhirnya aku pakai tuh masker oat segala macam. Tapi aku mikir, aduh nggak bisa juga ya kayak masker oat ditampokin di muka gitu kan. Harus ada sesuatu yang emang nyerap ke kulit gitu. Ya udah akhirnya kayak bikin si skincare dari oat dan milk itu. Gitu sih kurang lebih kayak cerita perjalanan jerawat aku gitu. Tapi at that time maksudnya kan
kamu melihat satu masalah lah gitu, dan pas saat itu kamu kepikiran nggak sih dari masalah ini bakal ada satu hadiah lah istilahnya di belakangnya gitu ya? Nggak sama sekali sih. Nah, terus dengan berjalan seiring waktu tuh apa sih yang menjadi purpose-nya kamu atau misinya kamu atau motivasinya kamu sampai kamu tuh akhirnya ya launchingin brand kamu ini gitu? Awalnya tuh nggak sama sekali kepikir kalau aku bakal punya beauty brand terus bisa jual. Nggak ada bayangan sama sekali di pikiran aku waktu itu. Yang cuma ada tuh kayak Valen pasti bisa sembuh dari jerawat. Pasti kayak teman-teman jerawat nih, teman-teman acne fighter yang lagi ngalamin juga ngerasa gitu. Pokoknya nomor satu hal yang dipengenin dalam hidup, kalau misalnya ulang tahun ada kayak disuruh ayo make a wish, pasti doanya tuh tolong semoga bisa sembuh dari jerawat gitu kan. Ya udah, misinya aku gimana caranya supaya aku bisa sembuh dari jerawat tanpa obat-obatan kayak yang ketergantungan, tanpa juga kayak aku harus pakai skincare yang 10 step Korean skincare rutin sampai kayak banyak banget gitu kan. Waktu itu kan juga zaman kuliah nggak ada uang juga, jadi ya udah waktu itu coba bikin sendiri itu. Dan tujuan aku untuk jual produk aku sendiri itu pengen sih ngebantu teman-teman acne fighter lainnya. Karena waktu itu ada salah satu teman aku, sebenarnya teman Instagram gitu, nggak kenal. Terus dia tuh kayak, kak aku jerawatan juga, terus kayak curhat-curhat perjuangan ya? curhat-curhat gitu kan. Terus aku akhirnya bilang, mau nggak kamu kayak beli produk aku? Terus dia bilang, tapi aku kurang ada uang gitu. Akhirnya aku kayak, udahlah kayak kasih aja gitu. Itu bukan cuma satu sih, tapi kayak beberapa orang kayak gitu. Akhirnya aku kasih. Ternyata feedbacknya tuh bukan, aku tuh kayak ngerasain sesuatu yang nggak pernah aku dapat gitu. Mereka kayak thank you banget, itu tuh sesuatu yang ngerasa aduh seneng banget ya. Akhirnya kayak orang tuh tertolong karena kita kayak gitu sih. Nah, jadi kalau sekarang adakah personal mission-nya dari kamu gitu? Ya aku cuma pengen teman-teman kayak seperjuangan acne fighter, mereka tuh kayak bisa menemukan skincare atau cara mereka sendiri untuk kayak bisa sembuh dan kulitnya tuh bisa sehat gitu. Baik dengan produk aku atau dengan produknya Cidewi atau dengan produk yang lain gitu. Yang penting gimana mereka tuh bisa tahu gitu caranya supaya kulitnya tuh sehat. Kan banyak nih teman-teman yang kayak kemakan iklan dengan skincare abal gitu kan. Nah gitu sih. Kalau menurut kamu ya, mungkin nggak tahu juga sih jawaban persisnya ya, tapi kalau kamu disuruh tebak, kira-kira yang menyembuhkan kamu dari si jerawat ini tuh apa? Banyak faktor sih sebenarnya. Sebenarnya bukan karena skincare doang. Aku waktu itu juga clear skin diet. Jadi kayak makan sehat. Terus itu aku super ketat banget. Aku gak makan daging sama sekali. Terus cuma sayuran, no oils, no fat juga, itu low fat semuanya. Jadi dairy food juga enggak. Terus mulai pelan-pelan aku kayak masukin misalnya dairy food 1. Kalau misalnya jerawatan, oh ini nih. Ini nih baru gara-gara dairy food. Tapi so far kayaknya aku nggak terlalu ada kayak trigger food di makanan-makanan kayak gitu. Lebih kayak alkohol. Kalau misalnya minum nih, misalnya kayak bir bintang kan cuma berapa, 0, berapa persen, itu langsung muncul jerawat. Jadi cuma itu sih yang bikin aku jerawatan. Jadi pelan-pelan aku cari makanan apa sih sebenarnya yang bikin kulit aku tuh jadi jerawatan gitu. Bir ya, kalau bir it could be a few things. It could be yes, alkoholnya. It could be yeastnya. Oh iya betul. It could be moldnya. So that could be something. Jadi kadang tuh pas kita mencari trigger food itu tuh kayak nggak yakin apa, karena it could be cuman kayak satu bahan bantunya dari makanan itu gitu loh. Jadi kayak nggak ketahuan gitu. Not something big. Kayak mungkin kan kalau daging ayam tawan itu gede banget. Tapi kan kalau misalnya daging ayamnya dimasak dengan bumbu apa, dan mungkin kan bumbunya ada macam-macam, nah itu lebih susah untuk kita pinpointnya. So look into that. Jadi look into malt, barley, yeast, ya tentunya alkohol sendiri juga.
juga. Iya betul. Tapi one more thing yang aku kepikiran sih sebenarnya, if you are reacting to alcohol, it could be two things. It could be satu, livernya kamu agak weak untuk mendetox si alkohol ini, karena aku juga kayak begitu. Or it could be juga dari ginjalnya gitu. Bukan, I'm not saying that kamu ada penyakit ya, no, I'm not saying that. Cuman maksudnya kita punya organ itu kan seharusnya bisa mendetox apapun juga yang kita toksin kan ada di mana-mana kan, di udara juga toksin, polusi juga toksin, semua juga toksin gitu kan. Tapi seharusnya kan begitu dia masuk ke dalam badan, dia bisa mendetoks keluar kalau dia bekerja dengan sempurna lah gitu maksudnya. Cuman dengan kadang dengan kondisi hidup, lifestyle, pola makan dan segala macam, kadang tuh organ tubuh kita tuh nggak se-perfect itu functioningnya. Nah, as a result of that, jadinya kalau misalkan your liver is weak, for example, contohnya gini deh, kayak anak-anak yang eczema, itu biasanya ada hubungannya juga dengan liver atau lungs gitu. Jadi mereka punya functioning itunya agak lemah lah, bukannya ada penyakit. Kalau mungkin kalau dicek darah, di ronsen apa mungkin nggak ada apa-apa gitu, tapi functioningnya itu agak lemah. So that could be something yang kamu boleh look into. Mungkin apa sih yang bantu untuk strengthening liver atau ginjal? Kayak apa sih yang bisa bantu untuk mendetox kedua itu? Or self healing aja gitu, kayak hari-hari just talk to your organs. Iya. I love you, I'm sorry kalau ada apa-apa, maafin. Iya betul. It really works loh. Iya betul sih. Kalau waktu aku jerawatan itu aku selalu ngaca terus kayak kulit aku bagus deh, nggak apa-apa deh kayak jerawatan, tapi yang penting aku sayang banget sama kulitku. Terus kayak cuci muka tuh kayak pelan, kayak benar-benar mencintai kulitnya. Tapi kalau misalnya Cidewi ngomong liver, aku belakangan baru tahu aku emang ada masalah gitu. Kemarin ada pernah sakit hepatitis juga, jadi gara-gara alkohol juga waktu itu ya. Aku minum alkohol nggak tahu, terus langsung sakit. Jadi emang kurang bagus gitu fungsinya. Kata dokter. Baru tahu belakangan. There you go. Jadi berarti memang dari awalnya liver kamu tidak mendetox dengan baik. By the way guys, kalau if you guys are watching this, ini juga salah satu faktor yang besar yang a lot of acne sufferers, yaitu liver tidak bisa mendetoks dengan baik. Bukan cuma acne ya, eczema juga sama by the way. Eczema, allergy dan segala itu is all the same. Jadi liver itu tidak berfungsi dengan baik. Makanya itu banyak banget klien aku, biasanya kalau aku tahu mereka jerawatan dan kalau aku curiga ini kayaknya ada hubungan dengan liver, biasanya aku rekomen untuk makan temulawak. Karena temulawak aku juga iya. Hampir dulu sih hampir setiap hari aku harus minum jamu. Jadi mamaku selalu kasih. Dan iya, yang aku shocknya jerawat aku jadi ini kan masih kayak aku tuh masih suka yang jerawat kecil, kadang kayak merah-merah. Pas minum itu tiap hari, aku kan fungsinya tuh buat liver aku awalnya. Tapi bingungnya, jerawat aku hilang, muka aku mulusan. Jadi kagetnya itu gitu. Oh ternyata temulawak. Iya, betul. Selain itu juga it helps to boost your immune. Banyak sih, banyak manfaat-manfaatnya. Aku jadi ingat hari ada satu klien, dia juga sama, dia lebih ke liver juga kan. Jadi akhirnya aku rekomennya coba kamu minum temulawak setiap hari gitu. Dan dia mulai rutin tuh tiap hari, tapi yang bentuk kapsul gitu loh, biar nggak repot, dia malas masak-masak gitu kan. Terus dia rutin, akhirnya dia bilang, semenjak aku minum temulawak ini, masuk angin aja nggak pernah sakit. Biasa batuk pilek kan, dia bilang biasanya masuk angin lah, ntar masuk pilek lah, apalah gampang banget gitu. Dia bilang nggak pernah, sampai dia kayak seneng banget tiba-tiba melewati waktu gitu, jerawatnya juga udah sembuh padahal, tapi dia kayak tetap rajin temulawaknya. Dia bilang sampai setahun setengah dia nggak pernah sakit. Dia kayak wow, ini keren banget ya bilang. Jadi by the way guys, kalau misalnya kalian lagi nonton dan this sounds like mungkin sesuatu yang kalian butuh, ini tuh benar-benar it really does help sih. Nah, one last question. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi struggling dengan pandemi ini kan, a lot of people are struggling dengan managing mungkin perubahan ya, ekonomi dan banyak hal-hal yang sedang kita ngalamin sekarang ini gitu. Ada gak mungkin sepatah kata atau sesuatu yang bisa menjadi motivasi atau tips lah buat teman-teman out there gitu? Iya, banyak sih kayak teman-teman yang sekarang lagi ngalamin. Ada beberapa teman aku yang kerja di satu perusahaan, terus karena pandemi ini harus keluar dari perusahaan tersebut.
Jadi kayak banyak hal yang aku terima DM terus kayak denger lah cerita-cerita mereka tentang hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi berjuang apapun lah ya, misalnya kayak jerawat atau juga lagi susah dalam masalah keuangan atau family dan lain-lain, menurut aku kuncinya sih ikhlas ya. Jadi kayak terima dulu semua yang terjadi. Kayak misalnya sekarang aku juga lagi struggling nih, banyak teman-teman Harlet yang nanya, "Kak, restock." Aku kayak iya, aku juga pengen gitu, tapi lagi nggak bisa gitu. Jadi ya udah deh, jalanin ini, terima dulu, ikhlas dulu. Pas aku lagi jerawatan juga, ya udah aku terima dulu diri sendiri, ikhlas dulu, jalanin aja apa yang sekarang masalah yang sekarang kita hadapi, ya udah dijalanin dulu aja. Kalau misalnya kayak aduh capek nih dengan kondisi sekarang, nggak apa-apa, istirahat dulu, relax gitu. Terus tapi bukan berarti kita menyerah. Bukan berarti kita kayak give up dengan semua yang udah kita laluin kemarin. Kita harus tetap berusaha, berjuang demi yang kita impikan, demi yang kita cita-citakan gitu. Jadi semangat, jangan pantang menyerah. I really like it, really wise advice. Pertama yaitu ya menerima dulu, dan kedua ya surrender aja tuh, udah proses. Kadang a lot of us itu yang membuat susah tuh sebenarnya bukan karena perubahannya, tapi karena kita nggak mau melepaskan yang lamanya. Padahal you don't know kan, dengan perubahan ini mungkin something good loh yang ada di depan mata yang akan datang, tapi karena kita sibuk ngelihat ke belakang dan pegangan terus ke yang belakang, kita nggak ngelihat yang di depan tuh sebenarnya ada kesempatan besar yang kita, karena kita lihat ke belakang terus aja, jadi kita nggak ngeliat yang di depan ini, di depan mata padahal gitu. Jadi so guys, teman-teman out there yang sekarang masih lagi struggling, semangat, let go, surrender to the process. Tapi benar seperti tadi kalian juga bilang, bukan berarti kita give up dan kita nggak ngapa-ngapain. Nah itu tetap kita harus usaha, but just trust that everything will be okay. Siapa tahu di belakangnya ini menjadi bisnis seperti Harlet juga. You never know. Okay, so thank you so much ya Valen for today. Thank you juga teman-teman yang sudah nonton. I'll catch you in the next episode. See you.